Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua sehat dalam lindungan Tuhan. Boleh sama-sama kita buka dalam Ulangan 6 ayat 4-5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Mari sama-sama kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, karena Tuhan lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami rindu untuk memuji-Mu Tuhan. Kami rindu diam dalam rumah-Mu Bapa. Berpaling dari jalan
selama hidup kami. tinggal di dalam hati-Mu Tuhan, karena kami rindu Lawat setiap hati, Kau menyentuh setiap jiwa dengan kasih-Mu Tuhan. Kau yang jamah setiap kami, setiap hati kami, setiap kami Tuhan. Terima kasih. Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tuhan sudah menjaga kita, melindungi kita. Bahkan kita boleh bangun pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Mari saudara-saudara, untuk memulai hari ini, saya mengajak saudara-saudara untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita bersyukur, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau sudah menjaga kami, melindungi kami. Kami percaya Engkau membangunkan kami karena Engkau mengasihi kami. Tuhan boleh memberi kami hari-hari yang penuh penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu saat ini, pagi ini Tuhan, kami mau dengarkan kebenaran firman-Mu. Kuasai hati pikiran kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di hari yang ke-24 ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu tema, yaitu kekudusan dalam melayani. Kekudusan dalam melayani. Ada satu pertanyaan dari beberapa orang saudara. Dia katakan bahwa saya belum layak untuk melayani Tuhan. Alasannya bahwa hidupnya belum layak karena dia belum bisa dikatakan kudus dalam kehidupannya. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kata kekudusan ini kadang-kadang mengganggu kita. Kadang mengusik kita. Sehingga kita sulit untuk memenuhi panggilan pelayanan kita ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani Tuhan. Ketika hamba-hamba Tuhan mengajak kita untuk sama-sama melayani Tuhan, kita kadang-kadang menjawab bahwa saya belum layak untuk melayani Tuhan. Nah saudara, pagi ini kita akan belajar bagaimana kita mengerti arti kekudusan yang sebenarnya, sehingga kita boleh memenuhi panggilan pelayanan kita. Kadang-kadang kekudusan itu kita artikan bahwa kita benar-benar suci. Kita benar-benar tidak bernoda celah. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau itu sebuah standar untuk melayani Tuhan, maka siapakah yang layak untuk melayani Tuhan dalam dunia ini? Roma pasal yang ke-23, Roma pasal yang ketiga ayat 23 dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya tidak ada yang bisa untuk memenuhi panggilan itu. Tidak ada yang bisa layak. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, pengudusan atau kekudusan atau holiness artinya kita menjaga status kita di hadapan Tuhan. Menjaga status kita di hadapan sesama kita, manusia. Itu yang kita telah pelajari selama ini saudara. Status apa saudara? Status kekudusan kita. Karena Tuhan sudah menguduskan hidup kita. Sudah memilih hidup kita untuk menjadi orang yang kudus. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-16. Di sana dikatakan bahwa sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau kita perhatikan ayat ini saudara yang dikasih Tuhan, mungkin ini akan mengusik kita.
Siapa yang bisa kudus seperti Tuhan? Siapa yang bisa sesempurna Tuhan? Jadi apakah ini suatu perintah yang tidak mungkin kita bisa lakukan? Tuhan seolah-olah memberikan satu perintah yang tegas bahwa kita harus kudus seperti Allah yang kudus itu. Karena tidak mungkin, seperti yang saya katakan tadi, bahwa Roma 3:23 bahwa kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita telah berbuat dosa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, artinya mustahil bagi kita untuk melakukan perintah Tuhan itu, yaitu kuduslah engkau sebab aku kudus. Kalau kita perhatikan saudara-saudara dalam ayat tadi saudara, yaitu sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalimat ini dikatakan oleh Rasul Petrus ketika dia mengutip satu ayat dalam Perjanjian Lama, yaitu dari Imamat pasal yang ke-20 ayat 26, yaitu kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Kita perlu ketahui saudara, ketika firman ini diucapkan Tuhan kepada Musa dan ditulis Musa dalam Imamat pasal yang ke-20 ayat 26. Pada waktu itu saudara, orang Israel punya pengalaman-pengalaman yang tidak baik di masa-masa yang lalu. Pernah mereka dibuang selama 70 tahun dalam pembuangan di Babel. Selama 70 tahun itu mereka banyak menyaksikan orang-orang yang menyembah berhala. Banyak orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Tuhan, yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang bertentangan dengan Taurat Tuhan. Bahkan selama 400 tahun lamanya mereka pun pernah berada di Mesir, menyaksikan adat istiadat orang Mesir, kebudayaan orang Mesir, cara hidup orang Mesir yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Selama 470 tahun lamanya, waktu yang sangat panjang, yang waktu luar dapat mempengaruhi pikiran mereka, dapat mempengaruhi cara hidup mereka. Sehingga bisa saja mereka mempraktekkan dalam secara tidak sengaja, mereka mempraktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga ajaran yang Tuhan ajarkan kepada bangsa itu kadang-kadang melenceng dari kebenaran yang Tuhan berikan bagi hidup mereka. Dalam Imamat pasal yang ke-20 ayat 26, kata kudus di situ saudara, saya menemukan kata kados yang artinya berada di atas rata-rata. Kata kados ini bukan sekedar sebuah pikiran yang harus bebas dari dosa, sebuah perkataan yang harus bebas dari dosa, sebuah perbuatan yang harus bebas dari dosa, yang kesemuanya adalah bersifat lahiriah. Tetapi di sini saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kata kados di sini yang dimaksudkan adalah status hidup kita. Orang Israel harus mengerti bahwa mereka adalah orang-orang yang dipilih Tuhan dari sekian banyak orang-orang di dunia ini untuk dikuduskan, untuk dikhususkan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Karena dunia ini telah tercemar dengan dosa.
Artinya kita juga sudah tercemar dengan dosa. Dan seperti seorang pemulung datang ke tempat pembuangan sampah, Tuhan mengambil kita, memilih kita dari sampah-sampah itu. Mengambil kita, menyucikan hidup kita dengan darahnya yang kudus. Membersihkan kita, melayakkan kita dari seharusnya kotor, seharusnya binasa. Tetapi dengan darahnya mengubah status kita menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi milik pusakanya, saudara. Menjadi milik kepunyaannya. Diambil dari kegelapan kepada suatu terang Allah yang ajaib. Beberapa kali Paulus menulis surat kepada jemaat-jemaat. Dia selalu memulai kata-katanya kepada orang-orang kudus. Artinya saudara, kepada orang-orang yang telah dipisahkan dari seharusnya kelompok-kelompok orang yang pantas dibinasakan. Tetapi kita dipisahkan kepada sesuatu status kehidupan yang kekal. Bukan sebuah kebinasaan. Karena besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari ayat ini saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa melihat bahwa status kita boleh mengerti bahwa status hidup kita bukan seperti orang-orang lain, tetapi kita di atas rata-rata. Kudus bukan berbicara tentang lahiriah. Ada banyak orang-orang berpikir ketika dia mau kudus, dia pergi ke tempat-tempat di lubang-lubang batu, di tempat-tempat kesunyian, tempat orang di mana tidak ada orang. Mereka melakukan meditasi, melakukan tapa brata di sana. Tujuannya apa, saudara? Mereka ingin mengasingkan dari dunia kehidupan ini. Apakah itu jalan untuk yang namanya kekudusan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetapi di sini Tuhan mengatakan bahwa tidak serendah itu kata kekudusan itu. Perintah untuk hidup kudus tidak serendah itu. Tetapi lebih daripada itu, kita harus menyadari bahwa hidup kita di atas rata-rata. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam ayat imamat tadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita baca dalam terjemahan kitab bahasa Inggris King James Version, kata kudus ini memakai kata cut above, yang artinya di atas rata-rata. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, standar kekudusan Allah sangat luar biasa hebatnya. Nah, saudara, untuk itu bagaimana cara kita untuk bisa melakukannya? Bagaimana kita bisa sungguh-sungguh hidup kudus di hadapan Tuhan? Sehingga dia ketika dia memerintahkan, kuduslah kamu seperti aku kudus. Bagaimana kita bisa melakukannya? Kuncinya adalah bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan. Kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau Tuhan yang Maha Kudus itu ada di dalam hati kita, bertahta dalam hati kita, itu pasti, itu logikanya bahwa kita akan berpikir beribu-ribu kali untuk melakukan dosa. Untuk memilih untuk berbuat dosa atau memilih untuk menjauhi dosa, kita akan berpikir yang benar bagaimana kita harus menjauhi dosa, karena Tuhan di dalam hati kita, yang intim dengan kita, yang dekat dengan kita, akan menguasai kita untuk kita bisa memilih, untuk kita bisa menjauhi dosa, menghindari dosa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan,
kesimpulannya di sini saudara yang dikasih Tuhan. Jika kita mengerti hidup kita adalah pribadi yang hidup di atas rata-rata, kita akan hidup intim dengan Tuhan. Dan jika kita intim dengan Tuhan, maka sangat mungkin kita untuk menjaga kekudusan kita. Logikanya kita akan menjaga kekudusan, menjaga kehidupan kita, supaya kita tidak tercemar oleh dosa, supaya kita tidak jatuh kepada dosa. Jadi kalau kita hidup punya status, kita mengerti status kita hidup di atas rata-rata. Artinya kekudusan tidak hanya berbicara tentang kesucian jasmani kita, tetapi berbicara tentang bagaimana kesucian rohani kita. Nah, saudara, mari kita memberi hidup kita diproses oleh Tuhan, karena kekudusan itu adalah sebuah proses untuk serupa dengan Tuhan, serupa dengan gambaran Kristus. Memang mungkin kita akan jatuh ke dalam dosa. Mungkin kita kadang-kadang kita bisa saja jatuh dalam dosa dalam proses pengudusan ini, saudara. Dalam proses serupa dengan segambar dengan Tuhan ini. Tapi kita kalau ada intim dengan Tuhan, kita tidak akan tenggelam dalam dosa. Kita tidak akan hidup dalam dosa. Kita mungkin bisa jatuh, tapi kita bisa bangkit kembali. Tapi kita tidak akan hidup di dalam dosa. Kita tidak akan tinggal di dalam dosa itu. Itu bedanya, saudara, yang dikasih Tuhan. Jadi pertanyaan tadi, saudara, bahwa kita layak untuk melayani Tuhan. Kita diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Karena apa, saudara? Standar bahwa kekudusan lahiriah itu bukan itu yang Tuhan maksudkan. Karena ketika kita mengetahui, kita memahami hanya sekedar sebatas lahiriah saja kekudusan itu, kita tidak akan mungkin, kita akan bisa saja berkata bahwa saya tidak akan melayani Tuhan karena saya belum layak. Tapi kita tahu status kita, kalau kita mau dekat dengan Tuhan, itu artinya kita mau dikuduskan oleh Tuhan. Kita mau dilayakkan oleh Tuhan. Dengan melayani, justru dengan melayani Tuhan, kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Dengan melayani Raja di atas segala raja, dengan melayani Allah yang Maha Kudus itu, kita akan semakin intim dengan Tuhan. Kalau kita semakin intim dengan Tuhan, maka kita tidak akan mungkin untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita akan menjaga hidup kita. Kita akan menjaga kekudusan kita. Kita akan menjaga cara hidup kita. Sehingga kita boleh melalui proses pengudusan ini, yaitu segambar dan serupa dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, Tuhan. Kami mengerti Tuhan mengasihi kami. Oleh dan sebab itu, Tuhan, Engkau menyatakan kehidupan-Mu bagi hidup kami, sehingga kami boleh mengerti tentang panggilan Tuhan dalam hidup kami. Boleh menjawab panggilan Tuhan atas hidup kami, untuk kami boleh menyerahkan hidup kami kepada Tuhan untuk melakukan pelayanan. Sehingga kami intim dengan Tuhan, sehingga kami boleh berada dalam proses pengudusan hidup kami, sehingga kami boleh menjadi serupa, menjadi segambar dengan Tuhan, dengan gambaran Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berikan kami kekuatan, Engkau berikan kami kemampuan untuk melakukannya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan.